saya Nufaldina Laturake. Welcome to my cultural podcast. Podcast yang membahas tentang salah satu budaya bangsa Indonesia, yakni budaya gotong royong. Saat ini saya ditemani teman saya, Novianti Sangaji. Tema yang saya angkat adalah perbandingan budaya Mapalus pada masyarakat Minahasa dan budaya Masohi pada masyarakat Maluku. Masyarakat Minahasa mengenal prinsip gotong royong tolong-menolong dengan sebutan Mapalus, sedangkan masyarakat Maluku mengenal prinsip gotong royong dengan sebutan Masohi. Dengan demikian, keduanya sama-sama merupakan budaya gotong royong, hanya saja memiliki sebutan yang berbeda. Boleh Anda menjelaskan sedikit mengenai istilah Mapalus dan Masohi ini? Boleh. Jadi, Mapalus berasal dari kata ma, yang artinya saling, dan kata palus yang artinya menuang atau memberi. Jadi Mapalus artinya saling memberi atau saling menuang kepada orang yang membutuhkan. Praktik Mapalus terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan Minahasa di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, pembangunan rumah, upacara adat, peristiwa berkabung, dan penggunaan uang. Jadi Mapalus mencerminkan cara berpikir masyarakat Minahasa, bekerja dan bertindak yang didasarkan pada ikatan kekerabatan dalam masyarakat Minahasa, dilengkapi dengan rasa persaudaraan. Sama dengan Mapalus, budaya Masohi juga diimplementasikan dalam masyarakat Maluku dalam berbagai kegiatan seperti membangun rumah baru, membangun gereja dan masjid, membangun baileo, panen dan patacengke, dan lain-lain. Masohi merupakan aktivitas sosial berupa kerjasama antar masyarakat Maluku saling membantu guna meringankan beban hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Apakah sistem pada Mapalus sama dengan sistem kerja pada Masohi? Ada perbedaan. Jadi untuk lebih jelasnya, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas perbandingan sistem kerja budaya Mapalus dan budaya Masohi, terkhususnya di bidang pembangunan rumah. Jadi Mapalus pembangunan rumah merupakan hukum adat yang terus diterapkan, tumbuh dan berkembang di Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara. Hukum adat Mapalus rumah sangat diakui dan menyatu dengan kehidupan masyarakat di sana, sehingga bagi anggota yang mengabaikan tanggung jawab Mapalus akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Wah, jadi dapat dikatakan dengan berlakunya sanksi ini membuat masyarakat patuh terhadap hukum adat dalam Mapalus perumahan sehingga menyebabkan sistem ini terus berkembang ya? Iya, betul. Mapalus sebagai budaya dan kearifan lokal telah dijalankan secara tradisional oleh para tokoh-tokoh adat setempat dan pemerintah desa. Motivasinya adalah keinginan agar setiap masyarakat maju bersama, tumbuh bersama, dan sejahtera bersama, sesuai dengan prinsip Samratulangi yang menjadi pegangan suku Minahasa, yaitu Sito Timo Timo Tou, yang artinya manusia hidup untuk menghidupkan manusia lain atau memanusiakan manusia. Jadi sistem kerja dalam Mapalus pembangunan rumah ini setiap anggota secara bergiliran atau resiprokal dibangun rumahnya secara permanen dengan bantuan seluruh anggota, baik tenaga kerja maupun bahan bangunan. Jadi ada timbal balik begitu. Mapalus ini dipimpin oleh pimpinan yang dipilih oleh semua anggota Mapalus. Setiap anggota berhak menerima Mapalus rumah dan memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sesuai dengan bangunan yang mereka terima. Keanggotaan Mapalus pembangunan rumah berkisar 30-40 anggota. Para anggota ini terorganisasi dalam musyawarah Mapalus. Semua anggota yang tercantum dalam Mapalus ini bertanggung jawab penuh dalam Mapalus tersebut. Jadi setiap anggota yang mengikuti Mapalus tersebut harus mentaati peraturan yang dibuat dalam anggaran dasar yang telah ditetapkan atau disepakati bersama. Jadi setiap anggota Mapalus diwajibkan masukkan bahan bangunan dan tenaga kerja. Anggota yang menjadi tuan rumah tempat bekerja wajib memberikan gambar bangunan kepada kepala pembangunan atau disebut dengan kepala bas. Jadi pada saat pembangunan, anggota dan pimpinan harus berada di lokasi tempat
bekerja mulai jam 5.30 atau setengah 6 pagi sampai dengan 17.00 atau jam 5 sore waktu setempat. Jadi pada saat jam bekerja tidak dibenarkan merokok atau meminum minuman keras. Bagi anggota yang terlambat datang bekerja sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan atau terlambat memasukkan bahan bangunan akan dikenakan sanksi. Oh ya, wah berarti sangat tegas sekali ya dan statusnya sangat terikat dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Lalu bagaimana dengan anggota Mapalus yang sedang sakit atau yang sudah meninggal dunia? Apakah tanggungan timbal balik ini akan terus berlaku ataukah diberhentikan bagi anggota tersebut? Jika anggota sakit atau meninggal dunia, maka bangunan yang diterimanya menjadi tanggung jawab keluarga untuk menebus Mapalus bangunan tersebut. Begitupun bagi anggota yang sudah menerima arisan rumah tetapi tidak menebus, maka seluruh anggota akan ke rumah yang bersangkutan untuk meminta pertanggungjawaban. Jika tidak ada pertanggungjawaban, maka akan dilaksanakan penyitaan barang-barang dalam rumah untuk menjadi pegangan arisan sementara. Selanjutnya apabila tidak ada penyelesaian, maka rumah akan dibongkar. Semua anggota atau pimpinan Mapalus rumah tidak dibenarkan menjual rumah hasil Mapalus tersebut. Apa tujuan dan manfaat khusus dari Mapalus pembangunan rumah ini? Jadi tujuannya adalah yang pertama, mengurangi beban kerja dan biaya selama proses pembangunan. Selain itu, manajemen waktu juga menjadi fokus utama. Dengan mengadakan Mapalus, diharapkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan rumah dapat dipercepat. Kemudian, manfaatnya, Mapalus memberikan keuntungan bagi individu dengan penghasilan rendah. Jadi, memungkinkan mereka yang tidak mampu menabung untuk tetap dapat membangun rumah. Kewajiban untuk menggantikan bahan bangunan rumah bagi anggota lain juga dapat dipenuhi secara bertahap, seiring dengan akumulasi uang sebagai alat pembelian bahan bangunan. Dengan demikian, kesenjangan sosial terutama dalam kepemilikan rumah dapat diatasi secara lebih merata di kalangan penduduk Minahasa. Jadi budaya Mapalus pembangunan rumah ini di Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara ini sistemnya sangat terorganisir ya, terikat dengan hukum adat yang berlaku serta dapat hubungan timbal balik dari para anggota Mapalus dalam membangun rumah. Oke, lalu bagaimana dengan sistem kerja Masohi masyarakat Maluku? Kalau untuk budaya Masohi di masyarakat Maluku, tradisi Masohi pembangunan rumah sudah dilaksanakan sejak dahulu dan merupakan warisan dari para leluhur yang hingga saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat Maluku di daerah perkampungan atau pedesaan. Salah satunya Masohi pembangunan rumah pada masyarakat Negeri Eti, Pulau Seram, Provinsi Maluku. Masohi pembangunan rumah lebih terlihat pada kegiatan pembangunan pondasi rumah atau berdirinya tiang-tiang kayu rumah pada pondasi rumah yang telah tersedia. Jadi untuk proses pemahatan kayu-kayu untuk tiang rumah, biasanya tuan rumah sudah menyewa jasa tukang yang memiliki keahlian dalam membangun rumah untuk melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya untuk proses berdirinya tiang-tiang rumah barulah dilakukan secara Masohi. Jadi anggota keluarga juga bisa turut menyumbang makanan dengan sukarela. Biasanya saat proses pengerjaan pondasi rumah berlangsung, rekan atau warga yang sudah saling kenal dekat yang lewat lokasi pembangunan akan turut membantu ya walaupun tidak diberitahu sebelumnya. Hal ini didasari oleh rasa kekeluargaan masyarakat Maluku yang sangat dijunjung tinggi walaupun tidak sedarah. Jadi kadangkala orang yang datang untuk melakukan kegiatan Masohi rumah lebih banyak dari jumlah pekerjaan yang tersedia karena didasari oleh rasa sukarela dan spontanitas dari anggota masyarakat. Jadi sistem Masohi pembangunan rumah dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dan tidak terikat oleh hukum adat atau peraturan khusus ya di Masohi. Ya benar, sistem kerja Masohi pembangunan rumah dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dan tidak terikat oleh hukum adat atau peraturan khusus.
Jadi jika beberapa hari sebelum kegiatan pembangunan, tuan rumah wajib memberitahukan atau dengan bahasa Ambo disebut minta tolong. Minta tolong keluarga, tetangga, rekan, atau anggota masyarakat yang diinginkan untuk turut membantu dalam kegiatan tersebut. Kegiatan masuhim pembangunan rumah biasanya dipimpin oleh kepala tukang yang sudah dipilih dan dipercayakan oleh tuan rumah. Lalu bagaimana dengan konsumsi pada kegiatan masuhim? Untuk konsumsi, tuan rumah wajib menyediakan makanan, minuman, rokok, dan sopi kepada para pekerja selama kegiatan masuhim pembangunan rumah berlangsung. Makanan yang disediakan terbagi menjadi kudapan atau penganan sarapan pagi, makan siang, dan penganan atau kudapan untuk minum teh sore. Kegiatan masuhi juga dapat diikuti oleh para wanita. Dalam hal ini, wanita mempunyai peranan untuk membantu memasak dan menyiapkan makanan. Tentu saja, bahan makanan wajib disediakan oleh tuan rumah. Wanita ini membantu memasak dan menyiapkan makanan guna keberlangsungan kegiatan tersebut. Ada hal unik ya dalam kegiatan masuhi ini. Jadi, uniknya seandainya salah seorang pekerja pulang sebelum makan siang, biasanya makanan dari tenaga pekerja bantuan tersebut akan diantarkan ke rumahnya. Jadi masuhi pembangunan rumah biasanya ditutup dengan kegiatan minum-minum teh sore dan kegiatan minum sopi. Lalu apa tujuan dan manfaat dari masuhi pembangunan rumah? Tujuan masuhi pembangunan rumah adalah membantu kesulitan dan meringankan beban anggota masyarakat agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Kemudian manfaatnya, masuhi pembangunan rumah dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan sekaligus menjalin dan membina hubungan sosial yang baik antar warga masyarakat Maluku sehingga dapat mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat Maluku. Oke, dari penjelasan yang telah Anda berikan tadi, apa kesimpulan yang dapat Anda berikan terkait perbandingan budaya Mapalus pada masyarakat Minahasa dan Masuhi pada masyarakat Maluku? Dari pembahasan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa budaya gotong royong pada masyarakat Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara yang disebut Mapalus, jika dibandingkan dengan budaya gotong royong pada masyarakat Pulau Seram, Provinsi Maluku yang disebut Masuhi, memiliki tujuan dan manfaat yang sama ya. Namun Mapalus dan Masuhi khususnya di bidang pembangunan rumah memiliki perbedaan pada beberapa ketentuan sistem kerja yang berlaku. Salah satunya perbedaan yang mencolok adalah bentuk Mapalus yang berupa organisasi atau kelompok kerja yang sudah dibentuk, statusnya yang terikat hukum adat dan adanya sanksi yang mengikat. Sementara bentuk Masuhi tidak terikat pada organisasi tertentu, sehingga pekerjaan boleh diikuti oleh siapa saja dengan sukarela, tanpa paksaan, status bebas dan tidak terikat pada hukum atau peraturan khusus sehingga tidak ada sanksi yang berlaku. Ya, saya kira itu saja ya pembahasan saya mengenai perbandingan budaya Mapalus masyarakat Minahasa dan Masuhi pada masyarakat Maluku. Dengan demikian, jika ada kesalahan atau keterangan, saya mohon maaf dan mohon diperbaiki lagi. Semoga podcast ini bermanfaat untuk pelestarian budaya bangsa Indonesia ke depan. Oke, sekian. Bye. Here, then he said to me, child.